semua. Wah, terlihat ganteng-ganteng sama cantik-cantik sekali. Apakah sudah sarapan semua? Ada yang belum. Ya nggak apa-apa, nanti sarapan ya waktu istirahat. Pokoknya jangan sampai lupa tidak sarapan. Karena kalau tidak sarapan nanti lemes, ya kan? Baik, tadi kan Ibu sudah mengirimkan absensi untuk kelas hari ini. Apakah sudah mengisi semua? Lewat Google Form tadi loh ya, yang linknya Ibu share di grup WhatsApp. Ya, udah semua. Baik. Di sini sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Ya betul, cerita pendek. Langsung saja ya. Kompetensi dasar 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. 4.9 mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Tujuan pembelajaran kali ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagodik genre saintifik dan SEAL. Dengan metode saintifik, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek, dan menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan. Ada yang tahu apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, memahami pengertian dari cerpen. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, mempelajari struktur cerpen. Yang keempat atau yang terakhir, menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Ya, pengertian cerpen terlebih dahulu ya. Cerita pendek ialah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah cerita dari satu tokoh yang ada di dalam masyarakat, terdapat dalam permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Struktur teks cerita pendek itu ada 6. Bisa dibaca apa saja? Ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang keenam, koda. Baik, langsung saja. Abstrak. Abstrak ialah bagian awal dalam atau cerita ringkasan utama yang cerpen yang dikembangkan dalam rangkaian-rangkaian peristiwa. Dalam sebuah cerpen, struktur abstrak bersifat opsional atau boleh ada ataupun tidak. Jadi kalau bersifat opsional itu terserah ada atau tidaknya di bagian abstrak tersebut. Yang kedua, orientasi. Pada bagian ini berkaitan dengan waktu, tempat, dan alur pada cerita tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Pada bagian komplikasi berisikan urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab atau akibat. Pada bagian ini biasanya menunjukkan watak dari tokoh cerpen tersebut serta mulai muncul kerumitan. Jadi ceritanya itu mulai ada permasalahan seperti itu. Yang selanjutnya, evaluasi. Evaluasi merupakan konflik. Nah, tadi kan dari sebelumnya kan masih baru muncul. Nah, kalau evaluasi ini sudah merupakan konfliknya yang terjadi serta mengarah pada puncak klimaks. Pada bagian ini sudah muncul penyelesaian dari konflik yang muncul dalam cerpen. Resolusi. Pada bagian struktur ini berisikan resolusi dari masalah yang dihadapi dalam cerita. Yang terakhir tadi, koda. Koda ini berisi amanat yang berupa nilai atau pelajaran yang disisipkan penulis dalam cerita tersebut agar pembaca dapat memetik pelajaran dari amanat tersebut. Unsur intrinsik. Sekarang kita akan membahas unsur intrinsik. Ada 6. Coba baca terlebih dahulu. Ya, ada tema, alur, tokoh, amanat, dan sudut pandang. Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar jalannya cerita dalam cerita pendek. Yang kedua, alur. Alur ini urutan tahapan jalannya sebuah cerita. Yang ketiga, latar. Latar ini ada yang tahu latar seperti apa? Bukan latar yang ada di depan halaman rumah loh ya. Latar ini merupakan setting dalam cerita pendek, meliputi latar tempat, latar waktu, suasana yang tergambar dalam cerita pendek atau dalam cerpen.
Yang selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh ya, bukan tokoh. Kalau tokoh itu orang yang berjualan. Kalau tokoh adalah orang yang memerankan dalam sebuah cerita. Tokoh adalah seorang yang menjadi pelaku atau yang terlibat dalam cerita. Yang selanjutnya yaitu amanat. Amanat ini pesan yang disampaikan pengarang cerita kepada pendengar atau pembaca dari sebuah cerita atau cerita pendek. Amanat ini berada di dalam sebuah semua cerita. Jadi cerita rakyat, cerita legenda, dongeng, itu semuanya ada bagian dari amanat tersebut. Sudut pandang atau yang terakhir adalah cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam sebuah peristiwa atau kejadian di dalam cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen ada dua. Yang pertama latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang. Dan yang di dalam latar belakang pengarang itu ada tiga, terbagi menjadi tiga lagi, yaitu riwayat hidup pengarang, kondisi psikologis, aliran sastra. Ada yang tahu riwayat hidup itu seperti apa? Baik, langsung saja ya ke slide selanjutnya. Ibu akan menerangkan. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah pengaruh kondisi latar belakang yang terdapat di masyarakat yang mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Pengaruh kondisi tersebut seperti kondisi politik, ideologi, sosial, masyarakat, dan ekonomi masyarakat. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang mencakup pemahaman faktor-faktor atau motivasi pengarang untuk membuat sebuah cerpen. Latar belakang pengarang meliputi sebagai berikut. Yang maksudnya sebagai berikut ini yang tiga tadi ya. Yang pertama, riwayat hidup pengarang. Pada bagian ini bersifat tentang biografi pengarang secara menyeluruh. Faktor ini bisa mempengaruhi pengarang dalam mengarang cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dari pengalaman itu sendiri. Riwayat hidup pengarang ini seperti cerita dari pengarang tersebut, seperti melalui mendapatkan musibah, seperti mendapatkan cerita untuk orangnya dulu seperti apa, itu yang riwayat pengarang. Yang B, kondisi psikologis. Kondisi psikologis meliputi mood atau motivasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi dengan apa yang akan dituliskan dalam cerita. Contohnya, jika pengarang dalam keadaan sedih, dia akan membuat sebuah cerpen yang berceritakan sedih juga. Jadi kalau kondisi psikologis ini seperti moodnya stabil atau tidak. Kalau lagi patah hati itu biasanya tuh moodnya itu lagi membaca maksudnya itu membuat cerita yang sedih. Kalau moodnya lagi bagus itu membuat cerita yang gembira gitu. Aliran sastra. Aliran sastra berpengaruh dalam gaya penulisan bahasa yang digunakan pengarang guna menceritakan sebuah cerita dalam sebuah cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek ada 3. Yang pertama, nilai agama. Yang kedua, ya nilai sosial. Yang ketiga, nilai moral. Berkaitan dengan pelajaran agama nilai agama ini berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat dipetik dalam teks cerpen. Yang kedua, nilai sosial. Berkaitan dengan pelajaran yang didapat dipetik dari interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam teks cerpen. Yang C adalah nilai moral. Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam cerpen, nilai moral biasanya berupa nilai moral negatif atau nilai moral buruk. Di sini ada sebuah cerita pendek. Ada yang mau baca? Baik, Ibu akan membacanya ya. Semut dengan merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat rumput, ia tergelincir, lalu jatuh ke dalam kolam. Semut ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas pokok di tepi tasik itu. Merpati menggigit sebuah daun, lalu menjatuhkannya di dekat dengan semut yang sedang terkapai-kapai. Semut bergerak ke arah daun, lalu memanjat daun itu. Akhirnya, daun hanyut ke tebing kolam. Semut naik ke tebing kolam lalu berjalan ke pangkal pokok. Pada ketika itu, seorang pemburu
Pemburu burung hendak melemparkan jeratnya ke arah merpati. Semut menggigit kaki penjerat burung. Penjerat merasa sakit lalu melepaskan jeratannya. Merpati terbang dari situ untuk menyelamatkan diri. Pengajaran atau nilai moral yang ada di dalam cerpen tersebut adalah perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Jadi setiap cerpen seperti Ibu yang bilang tadi, setiap cerpen terdapat nilai moralnya. Ya, ada yang ditanyakan lagi tentang masalah pembahasan di cerpen tersebut. Bila malu untuk bertanya di sesi ini, Ibu akan membuka sesi pertanyaan di WA group. Oke? Kalau mau bertanya di sini, silakan langsung angkat tangan saja. Tidak ada. Berarti langsung saja ya, Ibu akan memberi tugas. Bisa dibuka buku paket halaman 52-nya. Ya, di situ ada tugas, yaitu membuat teks bacaan cerpen yang bersifat motivasi. Bisa ya? Nanti pengumpulannya minggu depan melalui Google Classroom. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian, sampai sini saja. Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat meskipun pembelajarannya online seperti ini ya. Tetap menjaga kesehatannya, pola makannya diatur, maskernya kalau keluar rumah jangan lupa, cuci tangan, jaga jarak, patuhi protokol kesehatannya ya, biar semuanya sehat semua. Baik, Ibu ucapkan terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.